Tanah Jawa ada sebuah ramalan kuno tentang seorang pemimpin. Tapi tunggu dulu, ini bukan raja di atas singgasana emas, melainkan sosok misterius yang katanya berjalan di antara kita. Siapa sih Satrio Piningit ini? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba deh bayangin, gimana kalau orang yang ditakdirkan mengubah dunia itu bukan tokoh yang muncul di TV atau di panggung besar, tapi ya mungkin aja orang yang tadi papasan sama Anda di jalan? Nah, konsep inilah yang jadi inti dari legenda Satrio Piningit. Soal kehebatan yang justru ngumpet di tempat yang paling kita nggak sangka. Oke, bagian pertama ini langsung aja mematahkan semua bayangan kita soal juru selamat. Legenda ini nggak dimulai dari puncak gunung yang sepi, tapi justru dari tengah-tengah keramaian hidup kita sehari-hari. Lucunya, sosok yang konon ditunggu-tunggu sama dunia ini, malah banyak orang yang nggak sadar akan keberadaannya. Menurut ramalan ini, bisa jadi kita ini hidup bareng sang terpilih, bahkan sering ketemu, tapi sama sekali nggak ngeh. Nah, disinilah letak uniknya. Coba deh, lupain dulu gambaran soal pertapa sakti yang semedi di gua. Satrio Piningit ini justru kebalikannya. Kekuatannya itu datang dari kemampuannya buat hidup di tengah kita, membaur dan menyatu sama denyut kehidupan masyarakat. Jadi kalau dia bukan pertapa, terus dia ini siapa sebenarnya? Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi. Siapa sih sosok legendaris ini? Ini dia intinya. Satrio Piningit itu kalau diartiin secara harfiah, ya ksatria yang disembunyikan. Tapi yang perlu digarisbawahi, dia itu bukan disembunyikan dari dunia, tapi disembunyikan di dalam dunia. Tujuannya buat menjalankan sebuah misi suci. Coba perhatiin poin-poin ini deh. Dia itu pilihan Tuhan, misinya global buat seluruh umat manusia. Tapi anehnya, sering banget diremehin sama orang-orang di sekelilingnya. Paradoks ini bukan kelemahan loh, justru inilah penyamaran terhebatnya. Misinya disebut misi ilahi. Kedengarannya agung banget ya. Tapi sebenarnya misi ini itu ditujukan buat siapa sih? Siapa yang mau dia bimbing? Ternyata misinya itu spesifik banget. Bukan buat menghakimi, tapi buat membimbing. Tujuannya adalah orang-orang yang tulus merasa tersesat, yang jiwanya itu lagi mencari-cari jalan pulang. Sumber yang kita bahas ini ngasih perbedaan yang jelas banget. Misi Satrio Piningit ini buat mereka yang beneran tersesat, bukan buat mereka yang sadar milih jalan yang egois atau bahkan sampai bersekutu sama kejahatan buat dapetin maunya. Jadi ada batasannya. Nah, ini dia mungkin teka-teki paling besarnya. Gimana caranya seseorang dengan takdir yang begitu besar bisa tetap nggak kelihatan? Disinilah kita bakal ngebahas soal seni menyamar yang sesungguhnya. Kalimat ini, wah, benar-benar merangkum semuanya. Jadi kekuatan terbesarnya itu bukan sihir atau kesaktian super, tapi anonimitas. Kemampuan buat jadi nggak kelihatan, padahal ada di depan mata kita semua. Dan ini adalah bagian dari penyamarannya. Justru karena dianggap biasa, atau bahkan disepelekan, identitas dan misi sejatinya jadi tetap aman. Gak ada yang curiga, sampai nanti waktunya tidak. Buat ngejelasin gimana dia bisa mempertahankan jati dirinya, ada perumpamaan yang bagus banget. Coba bayangin ya, kita taruh sebutir padi di tengah-tengah tumpukan jagung. Lingkungannya boleh beda, tapi padi ya bakal selamanya tetap padi. Esensinya itu nggak akan pernah berubah. Angka 1 ini melambangkan esensinya yang tunggal, kayak si butir padi tadi. Di tengah keramaian, di tengah penilaian orang lain, dia cuma punya satu identitas sejati. Lingkungannya boleh aja meremehkan dia, tapi takdirnya sebagai sang terpilih itu mutlak, nggak bisa diubah. Terus gimana dong cara ngenalinnya? Jawabannya bukan pakai mata biasa. Katanya kita harus peka, harus punya insting yang kuat. Kita diajak buat lebih mendengar bisikan alam dan intuisi kita. Karena disitulah petunjuk-petunjuk soal keberadaannya disembunyikan. Oke, semua penyamaran dan bimbingan ini kan pasti ada tujuan akhirnya ya. Di bagian terakhir ini kita akan lihat apa sih dampak terbesar dari kemunculan Satrio Piningit bagi dunia kita. Dan ternyata semua ini penyamarannya, misinya, bimbingannya, semuanya itu bermuara pada satu tujuan yang luar biasa besar. Menyatukan seluruh umat manusia. Visi yang dia bawa itu sebuah dunia yang harmonis, dunia di mana nggak ada lagi sekat-sekat, di mana kita semua ini bersatu dalam cinta kasih, persaudaraan, dan keyakinan pada tauhid atau keesaan Tuhan sebagai payung untuk semuanya. Pesan penutupnya itu sederhana tapi dalam banget. Ini tuh kayak sebuah panggilan buat kita semua untuk melihat satu sama lain sebagai keluarga besar, dan karena itu kita harus saling menjaga. Inilah fondasi buat dunia yang lebih damai.
Nah, sebagai penutup, mari kita coba renungkan bareng-bareng. Kalau legenda sebesar ini aja bisa bersembunyi di depan mata kita, jangan-jangan petunjuk buat dunia yang lebih baik itu juga sebenarnya tersembunyi di hal-hal kecil di sekitar kita, di cara kita berinteraksi setiap hari. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup peka untuk menemukannya?